Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Miss dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pemrograman kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu karena sudah menunjukkan jam sekitar siang ya, mendingan kita menyegarkan dulu badan dengan kalian berdiri semuanya. Boleh? Silakan untuk bikin barisan. Bikin barisannya segini aja ya. Jadi nanti silakan pegang pundak temannya. Perempuan-perempuan, jadi laki-laki. Nah, karena hari ini adalah hari Jumat, kalau menurut Miss hari Jumat itu pegang pundaknya ya. Ya, tadi pundaknya seperti itu bagus. Karena ini hari Jumat, kalau menurut Miss hari Jumat itu adalah apa ya, suasananya itu lelah, capek, sudah pengen istirahat ataupun pengen libur. Karena kan Sabtu dan Minggu itu adalah libur. Nah, sekarang kita akan menyegarkan badan teman-teman kalian. Silakan pijat-pijat. Oke, boleh hujan rintik-rintik kalau rintik kecil silakan. Rintik-rintik pagi jumpa. Nah, kalau hujan apa? Hujannya ada hujan apa aja? Hujan rintik-rintik. Hujan apa lagi? Hujan deras. Nah, hujan deras ini. Oke. Apalagi hujan dan gelap. Ya. Oke. Gimana? Dan yang lain yang suka dipijat, yang mana itu lihat. Nyaman sekali. Oke. Sekarang balik kanan. Oke. Nah, sekarang lihat temannya. Oke, hujan rintik-rintik silakan. Oke. Hujan besar, hujan deras. Oke. Biar kita pembelajarannya relax ya. Gimana? Udah nyaman? Nyaman. Oke, boleh duduk kembali. Oke, karena kalau hari Jumat itu ada gimana ya? Badan kita itu katanya sudah melambat. Enggak sih, insya Allah kalian masih muda, masih harus semangat. Oke, saya akan absen terlebih dahulu sebelum itu. Tapi sudah berdoa belum Kapten? Kapten Nasmo sudah berdoa belum? Belum. Oh, mana dulu atau? Sebelum belajar, awalnya kita berdoa dan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, kita absen dulu ya. Kalian hadir? Hadir. Oke. Iqbal hadir? Hadir. Jumpa? Hadir. Dimas? Nasrul? Hadir. Siapa yang nggak hadir? Saya lupa. Ada yang nggak hadir kan? Siapa yang hadir? Ada ya? Di sini siapa yang hadir? Citra. Lalu siapa lagi? Nurul. Siapa lagi? Chelsea. Pada kemana? Oke, tapi misalkan menyebut satu lagi, terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran. Hari ini akan melanjutkan minggu kemarin, yaitu tentang pemrograman kecerdasan artifisial. Ya. Kemudian apa sih itu pemrograman? Apa sih itu kecerdasan artifisial? Kita sudah bahas di minggu kemarin ya. Kecerdasan artifisial itu apa? Coba lihat. Kecerdasan artifisial itu apa? Ya, AI atau artificial intelligence itu singkatannya. Kalau Indonesia-nya maka kecerdasan artifisial, bahasa Inggrisnya adalah AI atau artificial intelligence. Apa? Sebuah program komputer yang meniru cara berpikir manusia. Itu. Jadi silakan kalian baca-baca lagi ya, kan kemarin sudah kita bahas. Di sini terkait pemrograman kecerdasan artifisial, di sini ada beberapa pendekatan tentang kecerdasan artifisial. Kalau nggak salah, Miss kemarin di minggu kemarin sudah pernah bilang ke kalian bahwa kecerdasan artifisial itu ada yang namanya yang disebut dengan machine learning. Ya, pernah dengar? Oke, machine learning. Machine learning itu adalah salah satu pendekatan dari kecerdasan artifisial. Tapi ternyata banyak anak-anak gitu ya pendekatan terkait
AI atau kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan cabangnya AI, gitu ya. Yang pertama di sini ada rule based system. Itu adalah AI yang berbasis aturan logika, gitu ya. Lalu kecerdasan simbolik, AI yang menggunakan simbol logika. Lalu ada machine learning, ini yang selalu saya sampaikan di minggu-minggu kemarin, adalah mesin yang belajar dari data. Lalu ada deep learning, cabang machine learning dengan neural network berlapis, gitu ya. Ada natural language processing, computer vision, generative AI yang sudah kita bahas di minggu kemarin juga. Ada juga ini yang baru yang mungkin baru kalian dengar, begitu saya baru tahu di sini ada cabangnya. Ya. Nah, tapi pernah nggak kalian berpikir kenapa sih main IG kalian? Main TikTok? Tentunya ada yang memang tidak diperbolehkan oleh orang tuanya main IG atau TikTok. Ada? Semuanya menggunakan punya akun sosial medianya masing-masing. Oke. Saya suka lihat sih FYP beberapa orang, gitu ya. Suka lihat ya adalah gitu ya. Cuma cukup tahu aja, gitu ya. Nah sekarang itu adalah pernah nggak kalian berpikir kenapa sih TikTok dan IG meniru cara berpikir kita, atau istilahnya kenapa sih TikTok tahu pikiran kita, misalnya kita sedang pengen sesuatu nih, misalnya pengen cimol AA yang sedang viral di Bandung, langsung FYP cimol AA. Pernah nggak? Terus kalian bisa pernah ya? Oke. Lalu istilahnya pengen kenapa sih kita lagi memikirkan misalnya tentang patah hati atau pasangan yang muncul, gitu ya, gitu. Kenapa TikTok dan IG itu bisa seperti itu? Apakah mereka masuk ke dalam pikiran kita? Pernah nggak berpikir, nah sih ini TikTok dong muncul kayak gitu? Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Dari data dulu. Ya, karena dari data. Bukan TikTok hebat. Wah, TikTok ini masih dia langsung tahu pikiran kita, bisa membaca pikiran kita dan lain-lain. Enggak. Tapi TikTok dan IG itu adalah membaca data. Dari mana yang disebut dengan mesin belajar dari data. Ketika kalian dengan tidak sengaja scroll TikTok lalu like-nya kan sukain, disukain ya, terus komentar, lalu istilahnya kalian searching sesuatu tidak sengaja dan lain-lain, itu termasuk kalian menyimpan sebuah data di dalam algoritma TikTok dan IG-nya, sehingga otomatis TikTok itu secara tidak langsung membaca pikiran kita, padahal sebenarnya tidak. Tapi TikTok itu adalah belajar dari data yang disebut dengan mesin learning. Ini adalah salah satu banyak pendekatan kecerdasan artifisial atau istilahnya cabang artifisial. Sampai sini paham tentang kecerdasan artifisial, sudah terbuka? Oke. Ya, dari kehidupan sehari-hari TikTok dan IG terbuka kan? Oh, ternyata IG dan TikTok itu adalah sebuah kecerdasan artifisial, sebuah program komputer yang memang dikhususkan cara berpikirnya adalah membaca atau berpikir secara manusia. Nah, oke, kita lanjut di sini. Di sini ada, karena kita akan bikin sebuah pemrograman kecerdasan artifisialnya, yang memang kemarin kita sudah membahas kecerdasan artifisial itu apa, lalu pendekatannya apa, atau cabang artifisial itu apa saja. Lalu kemarin juga kita sudah membahas terkait AI yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Dan secara tidak langsung kalian setiap hari itu menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Nah, di sini ada dasar pemrograman kecerdasan artifisial. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahasa pemrograman. Apa sih itu bahasa pemrograman? Ada yang paham belum? Ya, mungkin bisa disebut coding. Ada lagi bahasa pemrograman itu apa? Lupa nggak? Aturan. Oke, apa? Aturan. Ya, bahasa pemrograman aturan. Kita coba lihat. Nah, di sini juga ada yang namanya Integrated Development Environment atau IDE, gitu ya. Tapi biasanya IDE aja saya mau bilang ada, karena saya mau nggak pintar bahasa Inggris ya. Oh, berarti dasar pemrograman kecerdasan artifisial itu cuma ada dua. Yang pertama adalah bahasa pemrograman sama IDE atau Integrated Development Environment.
ini kita bahas. Nah, bahasa pemrograman adalah instruksi. Tulisan yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer, itu yang disebut dengan bahasa pemrograman. Atau bisa disebut, bisa secara pemikiran saya mah aturan yang dibuat oleh manusia untuk membuat sebuah program bisa. Tapi intinya sama, adalah sebuah instruksi tertulis yang digunakan untuk memberikan perintah pada komputer. Sama seperti manusia berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, atau mungkin yang tinggal di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Begitupun komputer, agar komputer bisa memahami cara bekerja komputer atau bikin sesuatu di komputer, itu harus ada yang namanya bahasa, agar ada instruksi yang tertulis. Di sini ada 4 bahasa pemrograman kecerdasan artifisial. Sebenarnya banyak, cuma yang saya masukkan hanya 5. Ada Python, ada C++, ada Java, ada JavaScript, dan Julia. Ya, Julia. Nah, biasanya kalau C++ ini adalah bahasa pemrograman yang dasar banget. Ya, sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman yang memang lebih tingkat tinggi, biasanya kita masuk dulu yang namanya bahasa pemrograman C++. Sebelum C++ itu ada yang namanya bahasa pemrograman Turbo Pascal. Itu dasarnya biasanya. Dasarnya kita pahami dulu di sana, baru kita mau masuk level mana nih? Mau Laravel kah? Ada lagi bahasa pemrograman Laravel. Mau pengen Java kah? Pengen desktop kah? Gitu ya. Dan ada juga sekarang adalah Python. Bukan ulang Python, bukan ya. Tapi Python. Memang nama bahasa pemrogramannya adalah Python. Nah, di sini ada JavaScript, adalah interaksinya menggunakan HTML. Pengalamannya adalah penggunaannya dinamis. Dinamis itu artinya istilahnya tidak statik atau tidak tetap, jadi bisa dirubah-rubah ya JavaScript. Lalu Julia performanya tinggi, lalu sintaksnya mudah dipahami. Secara jujur sih saya belum pernah menggunakan Julia ya. Saya bikin Julia baik atau C++ ini adalah pengembangan game. Memang kalau kita mau bikin game sesuatu pasti diawali dengan C++. Ya. Lalu perangkat lunak sistem, kalau ada Python ini adalah kemudahan penggunaan, kelengkapan pustakanya lengkap atau library-nya. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu, kita tidak hanya tahu bahasa pemrograman itu apa saja, tapi kita pun harus punya perpustakaannya lah. Kalau logikanya mah manusia atau kalian sekolah tidak hanya cukup sekolah aja, tapi kalian harus mencari ilmu lagi dari buku dan lain-lainnya. Begitupun bahasa pemrograman, harus cari lagi library-nya agar si Python atau istilahnya bahasa pemrograman yang kita buat itu lebih kreatif lagi, lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, di sini ada Java, stabilitas, skalabilitasnya bagus. Lalu ada R juga, analisis statis dan visualisasi data. Ya. Tapi yang akan kita gunakan di pemrograman kecerdasan artifisial ini adalah kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, karena Python banyak library-nya dan mudah dipahami misal. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah Integrated Development Environment atau IDE, saya bacanya gitu ya. Ide itu adalah untuk mengembangkan aplikasi kecerdasan artifisial. Udah ada nih bahasa pemrogramannya, tapi gimana nih cara menggunakan bahasa pemrograman itu, gimana tepatnya? Berarti harus ada yang namanya ide, atau bahasa Inggrisnya apa sih? Ide. Bisa saya salah, saya juga mau nanyain ke Miss Deninya, saya salah bacanya. Ini adalah tempat menulis, menjalankan atau menguji program. Kalau bahasa kita mah alatnya, ya. Jadi aplikasinya yang buat menulis instruksi bahasa pemrograman itu disebut dengan ide atau ID. Ya. Nah, di sini ada beberapa ide populer untuk pemrograman KA. Yang pertama itu adalah Google Colab atau Google Colab, gitu ya. Jupyter Notebook, PyCharm, Visual Code. Tapi yang sering digunakan itu adalah yang pertama adalah Google Colab sama Visual Studio Code. Itu yang biasanya sering digunakan. Tapi bentukan tampilan setahu saya Jupyter Notebook, PyCharm sama Visual Code itu hampir sama. Tapi yang akan kita gunakan adalah Google Colab
tinggal settingan handphone itu adalah di setting menggunakan apa ya? Lupa lagi desktop ya? Ya, settingannya dirubah menjadi desktop, tampilannya seperti yang ada di komputer. Jadi nggak ada alasan, ini saya nggak punya komputer untuk belajar bahasa pemrograman. Ini saya pengen belajar coding tapi saya nggak punya komputer. Enggak kok, dengan juga bisa. Ya. Lalu di sini Google Code berbasis Cloud, gratis dan tidak perlu instalasi. Jadi tidak perlu diinstal. Ya. Nah, kalau Jupyter Notebook itu adalah interaktif, banyak dipakai untuk data science. Biasanya untuk orang-orang yang bikin bahasa pemrograman dengan IPA atau fisika dan lain-lain. Ya. Lalu VISAM atau Visual Coder ini adalah untuk proyek AI yang lebih besar. Memang betul. Kalau bikin proyek besarnya di Google Colab, itu nanti kita bikin susah. Susahnya apa kalau proyek besar di Colab adalah kita yang harus tahu strukturnya kayak gimana. Tapi kalau di Visual Coder itu kalau proyeknya besar itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Makanya kenapa orang yang memang ahli dengan software engineering atau ahli bahasanya programmer yang kerjaannya itu misalnya satu tim itu dibagi lagi beberapa tim. Misalnya backend itu adalah bagian yang memang hanya menuliskan instruksi-instruksinya saja. Ada lagi yang desainnya, ada lagi yang ininya, tapi nanti disatukan di dalam Visual Studio Code. Jadi banyaklah gitu, banyak anaknya nanti. Ya, aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan itu adalah aplikasi yang memang proyeknya besar, gitu, yang memang membutuhkan khusus analisis yang banyak juga. Ya. Dan itu tidak dikerjakan oleh satu orang, tapi minimal 4 sampai 10 orang. Itu baru bisa jadi aplikasi yang itu. Kalau sendiri nggak mungkin. Prosesnya akan panjang. Nah, berarti kita sudah tahu nih di pemrograman kecerdasan artifisial itu kita akan menggunakan apa bahasa pemrogramannya? Python. ID-nya mau menggunakan apa? Google Colab. Ini sudah kita mengetahui nih bahasa pemrograman kita sudah tahu dasarnya. Jadi kita akan belajar sekarang dasar-dasar Python. Nah, di sini dasar pemrograman Python. Karena bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah Python. Yang pertama ada yang namanya variabel dan tipe data yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah operator. Yang ketiga adalah struktur kontrol atau if dan else. Lalu perulangan looping. Dan yang terakhir adalah struktur data pada Python yang harus kita pelajari. Minimalnya kalian paham terkait hal itu, ya. Nah, sekarang kita akan coba variabel dan tipe data itu apa sih? Nah, di sini variabel dan tipe data kalau nggak salah sebelum ini sudah saya pernah jelaskan. Betul? Variabel T adalah tempat penyimpanan data. Kalau di kelas mah kelas itu disebut dengan variabel. Namanya variabel kelas. Sedangkan siswa yang ada di dalam satu kelasnya disebut data. Paham sampai situ terkait variabel? Oke. Variabel itu memiliki tipe data. Dan di Python, tipe data yang sering digunakan itu yang pertama integer. Integer itu adalah bilangan bulan. Misalnya ada ya, bilangan bulan itu. Kayak 9, 8 itu disebut dengan integer. Atau disingkatnya di Python itu apa? int. int itu adalah kepanjangan dari integer. Oke. Yang kedua adalah float. Atau biasanya float atau dibaca bahasa Indonesia nama bilangan desimal. Jadi dikhususkan untuk angka yang hasilnya itu adalah bilangan desimal. Kalian tidak bisa nih istilahnya nanti di dalam bahasa pemrograman Python munculnya desimal, tapi yang kalian gunakan tipe data integer. Itu tidak bisa, itu akan error. Ya. Lalu selanjutnya ada string. String ini untuk teks. Ya. Lalu selanjutnya ada true dan false, itu adalah yang disebut dengan boolean untuk menentukan nilai benar dan salah. Sudah paham tipe data sama variabel? Jelas ya? Oke, sudah selalu sounding sama Miss dari kemarin kembali tentang variabel dan tipe data. Nah, selanjutnya di sini operator. Operator adalah dasar pemrograman dari Python juga. Makanya kenapa sih orang teknik
yang akan kita pelajari adalah terkait operator logikanya. Ya. Miss gak pengen belajar teknik, pengen belajar coding, tapi saya nggak mau belajar matematika, nggak bisa. Matematika untuk anak teknik itu sampai kalkulus berapa saya lupa lagi. Banyak. Untuk standar SMA itu masih belum apa-apa, tapi kalau nanti kalian lanjut lagi ke kuliah itu kalian 1 semester, 2 semester sampai 3 semester itu akan matematika terus sampai dari awal gitu ya. Sampai ketika kalian mengejar nilai-nilai pengen A, pengen B, silahkan gitu, terserah gitu ya. Nah di sini ada aritmatikanya. Yang pertama memang kalian tahu meureun di matematika naon? Tambah ya, kurangi bintang, bintang cenah coba kali. Kalau ini apa? Bagi. Itu ada yang perlu namanya. Ini apa? Nah, kalian harus bisa membedakan antara matematika komputer dengan matematika real, gitu ya. Karena memang untuk kali itu lain bukan X, gitu ya. Ada yang mau mengalihkan sesuatu menggunakan huruf X, nggak ada, tapi dikalikannya menggunakan bintang. Perbandingannya di sini coba sama dengan dua ini apa? Ini ada sama dengan 2, ada faktorial, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ini arti. Ini dimulainya dari matematika. Lalu logikanya ada and or not. Kalau M mah kayak menggabungkan antara nama saya pengen digabungkan sama Maria. I and Maria. Jadi nanti namanya akan gabung ini Maria gitu. Nah, kalau or berarti nanti pilih salah satu gitu. Kalau misalnya not berarti tidak artinya gitu. Nanti akan kita pakai. Maka terkait operator berarti harus dipelajari lagi terkait matematika. Oke, selanjutnya structural control. Gitu ya, untuk pengambilan sebuah keputusan. Sudah saya jelas ya ini gitu ya. Ini nilai, ini kalau ininya ini variabel. Ini kondisinya ada berapa? Sudah saya pernah jelaskan? 3. Oke, berapa? Mariam ada berapa? Kondisinya? Kondisinya apa saja? If, else. Oke, else ini apa? Coba kepanjangan dari Oke, else dan if. Yang terakhir adalah else. Oke, berapa kali ya? Selanjutnya perulangan. Kalau tadi mah if dan else itu adalah untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, kalau perulangan ini adalah untuk menentukan kode secara otomatis atau kayak ngulang lagi. Kan kalian belajar matematika tentang range, ya? Bukan range, array. Belajar sudah matematika sudah sampai array belum? Belum. Ya nanti kalian belajar tentang array. Nah, array itu nanti nyambungnya akan ke sini. Jadi kayak kita pengen nih menuliskan datanya itu adalah 1 sampai 5. Tapi kita tidak perlu menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, tapi cukup menggunakan perulangan saja atau looping gitu. Jadi nanti cukup for variabelnya apa? In range 5. Nanti akan munculnya 1 sampai 5. Gitu. Itu kalau nggak salah kalau ngambil dari matematikanya itu array. Nah, itu tentang perulangan, nanti kita akan coba. Nah, selanjutnya di sini adalah ada yang namanya dengan struktur data pada Python. Untuk menyimpan data ini, biar takutnya datanya lebih besar, masa kita mau mengetik gitu ya. Yang sudah kemarin coba bikin program, kan kemarin kalian hanya memasukkan beberapa nama ya, atau memasukkan beberapa menu, betul? Kalau misalnya menunya banyak kayak Indomaret, kayak Koi, kayak Coffee Shop dan lain-lain, apakah mau masukkan satu persatu untuk bikin sebuah program? Tidak mungkin, gitu ya. Ini ada yang namanya struktur data untuk menyimpan data dan mengolah data agar bisa digunakan secara efisien atau instan. Ini ada yang namanya list, tuple, directory, set, dan padas. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kita coba. List itu kayak gimana? Kok langsung ke tuple? Nah, di sini tuple itu adalah mirip dengan list, berarti saya harus tulis dulu. Oke, ini list.
Bisa data yang terurut yang bisa diubah, gitu ya. Bisa berisi campuran tipe datanya. Misalnya di sini, buah, apel, mangga, jeruk. Ini disebut dengan list. Gitu. Lihat tanda kurungnya, ini adalah tanda kurung si. Itu adalah disebut dengan data list. Untuk datanya menggunakan list. Miss bisa dirubah atau enggak? Bisa. Nanti ada beberapa coding lagi untuk mengubah data ini. Misalnya print buah, nanti akan langsung muncul buah. Print buah itu berarti ini apa disebutnya? Variabel. Selanjutnya di sini tuple. Mirip dengan list tapi tidak bisa dirubah. Kalau list mah bisa dirubah datanya, kalau tuple mah tidak bisa dirubah. Sama. Penulisannya cuma beda di huruf buka saja. Oke, lanjut directory. Directory itu adalah untuk menyimpan data dalam bentuk key atau kata kunci. Ya. Akses datanya lewat key, misalnya di sini lihat juga kurung bukanya. Nama titik 2 Budi umur 16, kelasnya apa, ini disebut directory. Kalau di komputer adalah volume. Jadi kita cukup panggil namanya saja nanti muncul. Itu disebut directory. Segini itu adalah directory. Ya. Nah, selanjutnya adalah namanya set, koleksi data tidak terurut dan tidak boleh ada duplikat. Ini set. Jadi data itu biar menggampangkan kita bikin program sih sebenarnya. Ya. Nah, selalu ini ada juga yang pada series atau data frame. Ini adalah padas, ada library Python. Library itu berarti apa ya? Perpustakaannya atau istilahnya ya library sih disebutnya, gitu ya. Yang sangat populer di data science, seriesnya array 1, dimensi dengan label, data frame, tabel 2 dimensi mirip dengan Excel. Jadi pada sini kalau misalnya datanya banyak, tidak perlu diketik satu-satu, tapi kita ketik secara banyak di Excel. Nanti Excelnya yang dimasukkan ke dalam itu. Jadi nanti muncul ya, ini yang disebut dengan struktur data. Dan kemungkinan nanti kalian akan menggunakan Excel, digabungkan antara Excel dengan Python. Gimana sih caranya? Terus gimana caranya namanya dan lain-lain, gitu ya. Selanjutnya di sini ada library. Yang pertama ada yang disebutnya visual data. Ada yang namanya Matplotlib, adalah membuat grafik dasar. Kalian tahu Canva kan? Tahu. Suka nge-desain Canva? Banyak. Banyak menunya di Canva. Banyak. Oke, kalau kita pengen upload berarti tinggal upload gambar. Kalau misalnya kita pengen masukkan table, tinggal klik table. Kalau misalnya pengen klik grafis atau gambar yang memang direkomendasi, tinggal klik bahas atau pemrograman tidak bisa seperti itu. Harus menggunakan library untuk membangun sebuah pemrograman yang bagus. Di sini ada membuat grafik, nanti boleh dibaca ya. Ada untuk visualisasi data yang menarik, visualisasi interaktif, algoritma dasarnya, lalu boosting algoritmanya. Lalu di sini Miss pengen bagus nih, ada gradionya untuk antar muka yang bagusnya. Nah, kalian kan kalau nggak salah kalian sudah bikin programnya, tapi programnya baru program dasar saja, ya. Baru program dasar saja, baru gimana caranya ada logika kalian sampai berkait tentang variabel dan if dan else. Sekarang kita akan coba kalian bikin program baru lagi. Ya. Nah, ini library Python. Library itu ibaratkan aplikasi tambahan di Python. Atau kalau di Canva adalah fitur-fiturnya. Ya. Lalu ada yang khusus untuk hitung-hitungan, ada yang untuk gambar juga, ada yang bahkan untuk membuat tampilan aplikasi AI itu lebih menarik. Aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan itu diawali dengan bisa bagus dan bisa digunakan itu adalah dengan banyaknya library. Nah, selanjutnya di sini ada mesin learning. Di sini ada 4 kategori mesin learning yang akan kita buat. Ada yang disebut dengan supervised learning, unsupervised learning,
semi supervised learning dan reinforcement learning. Ini adalah lanjutan dari bahasa pemrograman. Jadi kalau kita sudah bikin bahasa pemrograman yang dasar, nanti kalian bikin pemrograman yang untuk mesin learning. Gimana sih caranya, Miss? Misalnya, nah di sini ada bedanya apa? Supervised, nah datanya reliable, tujuannya adalah prediksi hasil dan contohnya itu adalah seperti email spam, aplikasi yang jadinya ya. Lalu prediksi harga murah, itu adalah yang disebut dengan supervised machine learning ya. Lalu unsupervised itu tidak reliable, carinya pola atau kelompok. Lalu contohnya adalah cluster pelanggan, jadi memisahkan pelanggan dengan pelanggan ya. Lalu semi unsupervised ada juga reinforcement. Kalau ini terkait ini kita harus bertahap belajar. Nah, karena sekarang adalah pembahasan kita adalah tentang pemrograman kecerdasan artifisial, jadi Miss pengen nyoba dulu nih ke kalian bisa nggak bikin program, minimal program sederhana tetapi menggunakan aplikasi, menggunakan bahasa pemrograman Python, dan memang alat yang digunakan hanya adalah ada tugas untuk kalian, nanti saya jelaskan. Silakan kalian bikin program if dan else terkait program kantin sederhana. Kalau kemarin kan kalian nyobainnya tentang nilai ya, nilai yang lulus dan tidak lulus gitu ya, tentang if dan else-nya. Sekarang adalah program if dan else terkait bikin program kantin sederhana. Di sini program punya aturan tetap, jika uangnya cukup berarti beli makanan. Ya, kalau tidak berarti tampilkan pesan uang tidak cukup. Lalu tidak belajar dari pengalaman atau data sebelumnya. Logika dibuat langsung dengan proses 5, nggak usah baca. Bayangkan kamu punya daftar harga kantin di kertas, kamu ingin membeli nasi goreng 15.000 tapi uangnya 12.000. Kamu cek sendiri uangnya tidak cukup, jadi tidak beli. Paham terkait tugas ini? Oke, boleh silakan. Kemarin sudah dari kelompok kan? Boleh kerjakan tugas ini dengan kelompoknya masing-masing. Kayaknya kalau kalian sudah pernah bikin berarti 10 menit cukup mungkin. Oke, cukup. Ya, tapi Miss pengen cobain dong kalian bikin sama misalkan dikasih ininya, bikin menggunakan webinar radio. Jadi biar tampilannya lebih banyak. Ya, tapi kalau seandainya belum juga kamu. Yang penting programnya jadi terkait menentukan dengan syarat-syarat tugas yang tadi. Boleh silakan. Pakai email yang sama ya. Oke. Nanti kalau sudah, Miss pengen tahu kita tampilkan di sini hasilnya kayak gimana. Boleh kalau itu boleh dengan kelompoknya dulu. Nanti kita bandingkan dengan yang machine learning tadi ya. Itu hasil pemrograman kalian, hasil program kalian kita akan bandingkan.
kalau sudah boleh. Sudah belum? Belum. Boleh kalau lagi nggak cukup komputernya pindah ke sini. Itu kan kayak ini komputernya kayak ini sama Aura pindah di sini di depan komputernya. Sebelah sini. Boleh sebelah sana tuh. Itu aja deh. Kalau yang lain teleponnya di sini juga bisa. Oke, silakan kerjakan karena ini adalah tugas kelompok berarti kerjakannya tolong. Oke, sudah? Ada yang sudah selesai? Kalau pindah komputer kan bisa kan? Asal Ina tahu kan pun. Yes. Kalau sudah kirimkan di kami linknya. Kita buka di sini kalau yang sudah. Kalau kelompok makhluk sudah pakai radio ya? Sudah kan? Sudah? Ya ya. Oke. Kelompok makhluk sudah beres. Kita coba. Kayaknya makhluk selalu ini selalu. Kita tampilkan sudah pakai radio. Sebenarnya karena masuk itu selalu dipakai. Oke, kita coba langsung buat perhatiannya. Mas Rul boleh dengan teman-temannya maju ke depan. Kita
yang kemarin. Coba nanti tuh jelasin dong ini program apa nasional. Coba. Nanti kita buka paningnya. Ini jelasin dulu cara kerja. Jadi program itu membuat sebuah transaksi dari sekolah. Oke, transaksikan di sekolah. Oke, kayak gimana? Boleh teman-teman lihat. Coba pilih dulu makanannya ya, masuk kayak gitu ya. Coba.